Halo, perkenalkan nama saya Margil Aprianto Manakanu dengan NIM 2423812057 dari jurusan Kehutanan Politeknik Pertanian Negeri Kupang, program studi pengelolaan hutan. Di sini saya akan menjelaskan tentang inventarisasi hutan. Langsung saja kita masuk ke yang pertama, pengertian inventarisasi hutan. Definisi: hutan adalah salah satu cabang ilmu kehutanan yang mempelajari metode untuk menaksir potensi hutan secara sistematis. Tujuan utama adalah memperoleh informasi yang akurat mengenai kondisi, komposisi, dan nilai kekayaan suatu lahan hutan. Data yang dikumpulkan ada 3, yaitu yang pertama vegetasi dan fauna, jenis, jumlah, dan sebaran flora, serta satwa yang menghuni kawasan hutan. Yang kedua kondisi fisik tanah dan topografi, karakteristik lahan dan bentang alam kawasan hutan. Yang ketiga aspek sosial ekonomi, kondisi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Tujuan inventarisasi hutan. Inventarisasi hutan berperan sebagai fondasi dalam memahami kondisi, potensi, dan dinamika kawasan hutan, sehingga menjadi dasar perencanaan, pemanfaatan, serta pengelolaan hutan yang bertanggung jawab. Yang pertama itu jangka panjang, menjadi acuan perumusan kebijakan strategi pengelolaan hutan jangka panjang atau 10 tahun ke atas. Yang kedua, jangka menengah, bahan penyusunan rencana kerja, usaha pemanfaatan hasil hutan, dan rencana pengelolaan. 3. Jangka pendek, dasar penyusunan rencana kerja tahunan atau RKT dan pemantauan kondisi tegakan. Yang keempat, pemantauan kelestarian, memantau kecenderungan kelestarian, sediaan, dan tegakan hutan dari waktu ke waktu. Berikut ruang lingkup inventarisasi hutan. Ruang lingkup inventarisasi hutan mencakup survei menyeluruh terhadap kondisi fisik, geologi, dan sosial di dalam serta di sekitar kawasan hutan. Yang pertama itu struktur dan komposisi vegetasi, analisis struktur tegakan, komposisi jenis, dan dominasi spesies dalam suatu komunitas hutan. Yang berikut fungsi kawasan hutan, cakupan hutan lindung, hutan produksi, dan kawasan konservasi berbagai objek inventarisasi. Yang berikut potensi tegakan pohon, pengukuran diameter, tinggi, dan volume pohon untuk menduga potensi kayu suatu kawasan. Sosial ekonomi masyarakat, kondisi sumber daya manusia, serta interaksi masyarakat di dalam dan di sekitar hutan. Hierarki inventarisasi hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Nomor 44 Tahun 2004. Inventarisasi hutan dilaksanakan secara berjenjang dan tidak dari tingkat nasional hingga unit pengelolaan. Yang pertama itu tingkat nasional, diselenggarakan Menteri, dilaksanakan barang planologi kehutanan minimal 1 kali setiap 5 tahun menjadi acuan tingkat di bawahnya. Yang kedua, tingkat wilayah atau provinsi, diselenggarakan gubernur mengacu pada hasil inventarisasi nasional dengan intensitas sampling yang lebih besar. Ketiga itu tingkat DAS, diselenggarakan pada daerah aliran sungai untuk penyusunan rencana pengelolaan DAS bersangkutan.
4. Tingkat unit pengelolaan dilaksanakan pemegang izin atau KPA sebagai dasar RKUPHH, contohnya IHMB. Rangkuman dan relevansi kajian jurnal. Yang pertama, inventarisasi hutan adalah cabang ilmu kehutanan yang menaksir potensi hutan secara sistematis, bukan sekedar menghitung pohon, tetapi juga kualitas, struktur, dan interaksi ekosistem. Yang kedua, tujuan menjadi fondasi perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan hutan yang bertanggung jawab, mulai dari tingkat tapak hingga kebijakan wilayah. Ruang lingkupnya mencakup vegetasi fauna, kondisi fisik tanah, topografi, hingga aspek sosial ekonomi masyarakat hutan. Hierarkinya berjenjang dari tingkat nasional, wilayah atau provinsi, DAS, hingga unit pengelolaan dengan metode yang terus berkembang dari survei terrestris hingga pemanfaatan SIP. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu teknik inventarisasi hutan, intensitas sampling, dan bentuk peta ukur. Pengertian dan tujuan inventarisasi hutan. Inventarisasi hutan adalah kegiatan pengumpulan dan penyusunan data serta informasi mengenai sumber daya hutan dan karakteristik suatu wilayah guna mengetahui potensi sumber daya hutan yang dimiliki. Mengapa sampling bukan sensus? Karena luas areal hutan sangat besar, sensus butuh waktu yang lama. Biaya pelaksanaan sensus sangat besar, penarikan kesimpulan lebih rumit dan kurang cermat. Sensus hanya efektif untuk area hutan kecil atau sempit. Tujuan inventarisasi hutan mengetahui potensi dan kesediaan tegakan, mengetahui luas, kondisi, dan sebaran sumber daya hutan, dasar penyusunan rencana, pengelolaan, dan pemanfaatan hutan. Alur umum teknik sampling, metode sampling, intensitas sampling, bentuk sampling. Berikut teknik sampling dalam inventarisasi hutan. Teknik sampling adalah cara pengambilan sampel di lapangan dengan besaran intensitas tertentu agar sampel mampu mewakili populasi tegakan hutan dengan baik. Ada 3. Yang pertama, sampling random sampling. Sampel diambil secara acak sederhana dari seluruh populasi, cocok untuk tegakan yang relatif homogen meski akses tidak bisa lebih sulit. Systematic sampling, peta ukur ditempatkan pada jarak atau interval tetap di jalur dan jarak antara plot. Lebih cepat, hemat biaya, dan umum dipakai pada hutan tanaman. Yang ketiga, stratified random sampling. Populasi dibagi ke dalam strata, kelas, diameter atau kelas umur. Sebelum sampel diambil, acak pada tiap strata cocok untuk hutan alam yang homogen. Intensitas sampling. Intensitas sampling atau IS adalah perbandingan antara jumlah sampel atau peta ukur maka yang diambil terhadap jumlah atau luas populasi, dinyatakan dalam desimal atau persen. Rumusnya IS sama dengan luas total peta ukur bagi luas total areal kali 100%. Faktor yang memengaruhi ketelitian. Yang pertama, homogenitas tegakan. Makin homogen, ketelitian makin tinggi. IS tidak berbanding lurus dengan ketelitian sampling.
ketersediaan waktu dan biaya pelaksanaan lapangan, tingkat gangguan pada petak atau anak petak. Standar minimal IS berdasarkan tingkat wilayah. Tingkat wilayah nasional IS minimal 0,0025%, provinsi 0,01%, kabupaten atau kota 0,1%, DAS menyesuaikan DAS terkait, unit pengelolaan atau KPH sesuai fungsi kawasan. Ini adalah contoh perhitungannya. Areal hutan 1000 hektar dibuat 200 plot, ukur seluas 0,1 hektar tersebut tersebar merata. Y sama dengan 200 kali 0,1 bagi 1000 hektar kali 100% sama dengan 20%. Bentuk petak ukur itu ada jalur, lingkaran, bujur sangkal atau persegi. Yang pertama itu jalur, hemat waktu, tenaga, dan biaya perjalanan. Risiko melencang bila tidak tegak lurus. Yang kedua lingkaran, luas ditentukan teliti dan mudah dibuat atau jari-jari, kurang praktis pada topografi berat atau miring. Bujur sangka atau persegi, batas dan luas plot mudah dipastikan, cocok dipakai berjenjang antara tingkat permudahan. Ukuran petak ukur berjenjang untuk tingkat permudahan atau bentuk persegi. Kalau untuk semai 2x2, panjang 5x5 meter, tiang 10x10, untuk pohon 20x20. Yang berikut contoh penerapan di berbagai penelitian. Yang pertama itu HPT Ragnamo, Kupang NTT. Tegakan jati kelas umur 3, IS ditetapkan 1% berdasarkan PKSMPHT 0,1 sampai 0,04. Luas tegakan 6 hektar, luas sampel 0,06 hektar dibagi 6 plot berukuran 10x10. Yang kedua hutan rakyat Kuningan, Jawa Barat. Inventarisasi dan identifikasi sebaran hutan rakyat memakai sistematik sampling with random start dengan intensitas sampling 5% per blok 40x25. Yang ketiga kelompok hutan Kapau, Riau. Uji 3 bentuk petak ukur atau jalur 20 meter, petak dalam jalur, petak sistematik 20x50 meter atau lingkaran R sama dengan 17,8 meter dengan IS 10%, 5%, 4%, dan 2% untuk sagu alam. Yang keempat, tegakan jati unggul Nusantara. Petak ukur 0,1 hektar atau 20x50 meter dengan intensitas sampling 10%, memakai sistematik random sampling untuk mengukur indeks kerusakan akibat hama. Kita lanjut materi yang berikut, metode sampling sistematik. Pengertian sampling sistematik adalah metode penarikan sampel dalam inventarisasi hutan di mana unit-unit contoh atau plot ukur ditempatkan dengan jarak atau interval yang tetap dan teratur di seluruh areal hutan yang diinventarisasi. Tujuan utama adalah agar sampel
terbesar merata pada seluruh populasi tegakan sehingga tingkat kecermatan taksiran potensi hutan menjadi lebih baik dengan biaya dan waktu yang efisien. Prinsip SSWRS yang pertama itu N, penomoran populasi. Seluruh unit dalam populasi atau petak atau jalur diberi nomor urut dari 1 hingga N. 2. K. Penentuan interval. Interval antara unit sampel dihitung dengan K sama dengan N per N kecil, dengan N kecil adalah jumlah sampel yang diinginkan. Yang berikut RS, titik awal acak. Unit sampel pertama atau RS dipilih secara acak atau random di antara unit-unit awal. Plus K, penarikan sistematik. Unit sampel berikutnya ditentukan dengan menambahkan interval K pada unit sebelumnya, RS tambah K, RS tambah 2K, dan seterusnya. Pemilihan unit sampel pertama akan menentukan sebaran seluruh sampel berikutnya secara keseluruhan. Jenis sampling sistematik dalam inventarisasi hutan itu: yang pertama, continuous strip sampling. Petak ukur berbentuk jalur atau strip memanjang dan sejajar satu sama lain dengan jarak antara jalur yang sama besar. Yang kedua itu line plot sampling. Petak ukur berbentuk bidang terputus-putus di sepanjang satu jalur dengan jarak antara petak yang seragam. Yang ketiga, uniform systematic distribution. Petak ukur disebar merata membentuk grid dengan interval baris dan kolom yang tetap di seluruh area. Kelebihan dan kelemahan sampling sistematik. Kelebihan yang pertama itu perencanaan dan pelaksanaan lapangan lebih mudah, waktu dan biaya inventarisasi lebih efisien, sampel terbesar merata pada seluruh populasi tegakan, menghasilkan taksiran yang cukup cermat pada tegakan homogen. Kelemahannya tidak dapat menaksir galat baku atau standar error secara langsung, rentan pada bias jika interval sampel bertepatan dengan pola topografi. Rata sampel tidak dapat menunjukkan ada atau tidaknya bias, kurang akurat pada tegakan yang sangat heterogen. Yang berikut penerapan sampling sistematik di lapangan. Sampling sistematik dengan awalan acak umum digunakan pada inventarisasi hutan yang dilakukan oleh negara maupun KPH perhutani. Dengan besarnya intensitas sampling disesuaikan tujuan inventarisasi. Yang pertama, inventarisasi hutan nasional. Grid sistematik 20x20 dirapatkan menjadi 10x10 atau 5x5. Percadangan intensitas 0,3% atau tanpa citra atau 0,1% atau dengan penafsiran citra Landsat. Yang ketiga, stratifikasi foto udara politis baik. Intensitas sampling 0,05%. Hutan tanaman industri atau HTI bervariasi 0,05% sampai 2,5% menurut kelas umur tegakan. Yang berikut
risalah hutan Perum Perhutani. Satu plot ukur mewakili luasan kurang lebih 4 hektar populasi tegakan. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu metode systematic sampling with random star atau SSWRS. Pengertian systematic sampling with random star adalah teknik penarikan sampel di mana hanya unit sampel pertama yang dipilih secara acak atau random, sedangkan unit-unit sampel berikutnya ditentukan saja sistematik berdasarkan interval yang telah ditetapkan sebelumnya. Metode ini merupakan penyempurnaan dari sampling sistematik murni karena unsur keacakan pada titik awal membuat hasil tafsiran lebih objektif dan mengurangi risiko, biasa akibat pola tertentu di lapangan, misalnya topografi atau pola tanaman. Mengapa SSWRS digunakan dalam inventarisasi hutan? Yang pertama itu menghindari bias sistematik, karena sampling sistematik murni berisiko terhimpit dengan pola alam di lapangan atau kontur jalur tanaman. Awal acak mengurangi risiko ini. Yang kedua, efisiensi biaya dan waktu. Itu karena penempatan sampel yang teratur mempermudah perencanaan jalur survei di lapangan di bidang sampling acak murni. Yang ketiga, diadopsi sebagai standar, digunakan pada prosedur kerja inventarisasi hutan di Perum Perhutani serta inventarisasi hutan nasional. Yang keempat, representatif bagi populasi. Sebenarnya sampel yang merata membuat tafsiran potensi tegakan lebih mewakili kondisi populasi hutan secara keseluruhan. Tahapan penarikan sampel dengan SSWRS. Yang pertama itu N, penomoran populasi. Seluruh unit populasi atau petak atau jalur diberi nomor urut dari 1 hingga N. K, penentuan interval antara unit sampel dihitung. K sama dengan N bagi N dengan N sama dengan jumlah sampel yang diinginkan. Titik awal acak, unit sampel pertama atau RS dipilih secara acak atau random di antara 1 sampai K. Penarikan sistematik, unit berikutnya diperoleh dengan penambahan interval K atau RS tambah K, RS tambah 2K dan seterusnya. Ini adalah contoh populasi. N sama dengan 100 petak, jumlah sampel N sama dengan 5, interval K sama dengan 20. Jika RS sama dengan 4 atau acak, maka sampel terpilih adalah petak nomor 4, 24, 44, 64, dan 84. Bentuk penerapan SSWRS di lapangan. Yang pertama itu bentuk jalur. Plot ditempatkan berjajar sepanjang jalur strip dengan titik awal acak umum untuk analisis vegetasi hutan alam. Berikut itu bentuk petak ukur persegi
digunakan pada inventarisasi hutan nasional dengan plot berbentuk jalur sangkar berukuran tetap, misalnya 100 kali 100 meter. Yang berikut risalah hutan perhutani. 1. Petak ukur atau PU mewakili luasan sekitar 4 hektar tegakan dengan titik awal PU pertama ditentukan secara acak. Kelebihan dan kelemahan. Kelebihan lebih objektif dibandingkan sampling sistematik murni karena titik awal acak, mengurangi risiko bias akibat pola kredit di lapangan. Perencanaan dan pelaksanaan lapangan tetap mudah dan efisien. Sebaran sampel tetap merata pada seluruh populasi tegakan. Kelemahan, galat baku atau standar error tetap sulit ditafsir secara langsung. Hasil tafsiran masih tergantung pada satu titik awal acak saja. Kurang optimal pada tegakan dengan variasi sangat tinggi atau heterogen. Memerlukan data populasi yang jelas untuk menentukan interval K. Kita masuk ke materi yang berikut, yaitu stratified random sampling dan multi-stage sampling. Adalah teknik sampling di mana populasi hutan dibagi terlebih dahulu ke dalam beberapa strata atau kelompok yang relatif homogen. Kemudian dari setiap strata diambil sampel secara acak. Stratifikasi umum didasarkan pada faktor yang memengaruhi karangan tegakan seperti kelas lereng, kerapatan tegakan, kelas umur, atau tipe tutupan lahan hasil citra satelit. Populasi hutan ada 3 strata, yaitu strata A lereng landai, strata B lereng sedang, strata C lereng curam. Pengertian multi-stage sampling. Multi-stage sampling atau sampling bertingkat adalah teknik sampling yang membagi populasi hutan ke dalam sub-sub populasi secara bertahap, di mana pada tiap tahap dilakukan penarikan sampel sebelum berlanjut ke tahap berikutnya yang lebih kecil. Tujuan utamanya adalah mengurangi biaya dan waktu inventarisasi tanpa mengorbankan kecermatan hasil, karena tidak seluruh populasi perlu didatangi secara langsung di setiap tahap. Contoh grid 1 km kali 1 km. Tahap 1 blok wilayah, tahap 2 grid peta, tahap 3 itu cluster plot. Tahapan kerja stratified dan multi-stage. Stratified random sampling bagi populasi hutan menjadi beberapa strata homogen, misalnya kelas lereng, kerapatan. Tentukan jumlah sampel tiap strata atau proporsional atau optimal. Ambil sampel secara acak atau random di dalam masing-masing strata. Gabungkan hasil taksiran tiap strata menjadi taksiran populasi total. Multi-stage sampling bagi wilayah inventarisasi menjadi unit. Tahapan pertama, misalnya blok grid besar.
Pilih sejumlah unit tahapan pertama secara acak sebagai sampel. Di dalam unit terpilih, bagi lagi menjadi unit tahap kedua dan ambil sampelnya. Ulangi proses hingga tahap terkecil atau cluster plot sehingga tercapai. Penerapan dalam inventarisasi hutan. Yang pertama itu hutan heterogen alam. Stratified random sampling diterapkan pada hutan alam dengan variasi lereng dan kerapatan tegakan tinggi seperti penaksiran volume pohon komersial berdasarkan kelas lereng. Yang berikut itu cadangan karbon hutan. Stratified berdasarkan tutupan lahan atau citra satelit yang digunakan untuk mengelompokkan strata sebelum sampling plot mengukur biomasa dan karbon. Yang berikut itu inventarisasi hutan nasional. Multistage systematic sampling diterapkan dengan grid 1x1 yang dibagi bertahap, lalu diletakkan cluster plot secara sistematik pada tahap akhir. Kelebihan dan kekurangan dua metode. Yang pertama itu metode stratified random sampling. Meningkatkan ketelitian pada populasi heterogen, memastikan tiap sub kelompok terwakili, memerlukan data awal untuk menyusun strata. Proses stratifikasi menambah tahap pekerjaan. Metode yang kedua itu metode multistage sampling. Efisien untuk areal inventarisasi yang sangat luas, tidak memerlukan kerangka sampel lengkap di awal. Yang berikut materi ini tentang definisi karbon dan ruang lingkup perhitungan karbon. Definisi karbon dalam konteks kehutanan. Karbon adalah unsur kimia dasar penyusunan seluruh materi organik, termasuk biomasa pohon yang diserap dari atmosfer dalam bentuk CO2 melalui proses fotosintesis dan disimpan di dalam jaringan tumbuhan. Dalam inventarisasi hutan, karbon dihitung sebagai bagian dari biomasa. Rata-rata kandungan karbon suatu pohon diestimasi sebesar 47% dari total biomasa keringnya. Ini adalah siklus penyimpanan karbon, CO2 atmosfer, fotosintesis, ada biomasa pohon, dan cadangan karbon. Peran hutan dalam siklus karbon global. Yang pertama itu penyerapan karbon. Hutan menyerap CO2 dari atmosfer melalui fotosintesis dan menyimpannya dalam biomasa serta tanah. Peran kedua, sumber emisi. Deforestasi, kebakaran, dan degradasi hutan melepaskan kembali karbon tersimpan ke atmosfer sebagai CO2. Mitigasi perubahan iklim. Penggunaan hutan lestari berkontribusi menurunkan konsentrasi gas rumah kaca secara global. Peran keempat, dasar skema atau grid. Data cadangan karbon hasil inventarisasi menjadi dasar perhitungan insentif pengurangan emisi. Ini adalah 5
kelompok simpanan karbon atau carbon pool. Yang pertama itu biomasa atas permukaan. Batang, cabang, ranting, dan daun pohon hidup di atas tanah. Yang kedua itu biomasa bawah permukaan. Ada akar dan bagian tumbuhan yang berada di wilayah permukaan tanah. Yang ketiga kayu mati. Pohon mati berdiri, batang rebah dan tunggak sisa penebangan. Serasa itu guguran daun, ranting, dan bahan organik di lantai hutan. 5. Karbon organik tanah. Karbon tersimpan dalam bahan organik pada lapisan tanah. Yang berikut tahapan perhitungan cadangan karbon. Ada 4, yaitu inventarisasi pohon, ukuran diameter atau dbh, dan tinggi pohon pada plot contoh di lapangan. Tahapan yang berikut yaitu estimasi biomasa. Hitung biomasa menggunakan persamaan volumetrik, spesifik, jenis atau tipe hutan. Tahapan yang berikut konservasi ke karbon. Kalikan biomasa dengan faktor karbon atau sama dengan 0,47 untuk memperoleh massa karbon. Tahapan yang berikut ekspresi per hektar. Jumlah seluruh pol dan nyatakan hasil dalam satuan ton, C atau hektar atau setara CO2. Persamaan umum tahapan perhitungan cadangan karbon. Cadangan karbon atau ton C per hektar sama dengan biomasa atau ton per hektar kali 0,47. Biomasa dihitung dari data dbh dan tinggi pohon melalui model volumetrik. Berikut penerapan perhitungan karbon di lapangan. Plot lingkaran atau berpetak. Pengukuran karbon dilakukan pada plot contoh atau lingkaran atau bujur sangkar yang mewakili strata tegakan tertentu. Stratifikasi tutupan lahan. Area inventarisasi distratifikasi berdasarkan tipe tutupan lahan dari citra satelit sebelum plot ditempatkan. Yang berikut skema RID dan NFI. Hasil perhitungan karbon menjadi input utama laporan emisi nasional dan proyek RID di tingkat KPH. Inilah daftar pustakannya. Sekian penjelasan dari saya dan terima kasih.